Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Tangga Aini Widiana, saya dari Offering B212AB. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tekuk torsi untuk memenuhi tugas mata kuliah mekanika bahan yang diampu oleh Bapak Mirza. Langsung saja kita menginjak pada materi yang akan disampaikan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tekuk torsi. Apa sih pengertian tekuk torsi itu? Jadi tekuk torsi lateral adalah gejala yang diakibatkan oleh momen lentur atau di mana keadaan balok tiba-tiba mengalami perpindahan atau biasa kita sebut dengan displacement ke samping. Dan jika balok mengalami momen lentur, maka salah satu flange yang lain akan mengalami tegangan kritis. Nah, ini jadi gambaran dari tekuk torsi itu sendiri jika digambarkan seperti ini. Nah, lalu kita akan menganalisis bagaimana terjadinya tekuk torsi atau penyebab terjadinya. Nah, yang pertama, tekuk torsi itu diakibatkan karena panjang balok dan besarnya momen lentur. Jadi, semakin panjang balok, maka semakin kecil juga momen kritisnya. Sedangkan pengertian dari momen kritis itu sendiri adalah momen lentur yang mengakibatkan tekuk torsi lateral. Nah, penyebab yang kedua, ketidakstabilan struktur. Hal ini mengacu pada penggunaan material yang digunakan, di mana pada material yang digunakan ini mengalami tekuk atau bisa kita sebut dengan buckling karena kelebihan pembebanan. Ini adalah gambaran suatu beban yang mengalami kelebihan pembebanan akan mengalami buckling seperti ini jika digambarkan. Lalu kita akan mendefinisikan jenis-jenis tekuk torsi. Nah, tekuk torsi ini sendiri memiliki dua macam kategori tumpuan lateral. Nah, yang pertama, tumpuan lateral menerus, diperoleh dari menanamkan flange tekan balok ke dalam plat lantai beton. Nah, jenis yang kedua, tumpuan lateral pada jarak-jarak tertentu. Nah, balok yang diberikan jarak tertentu dengan kekakuan yang cukup. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai desain LFFD balok. Dalam artian, setiap komponen struktur yang memikul momen lentur harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, ini ada rumusan dengan PB dikali MN lebih besar sama dengan MY dengan keterangan PB sama dengan faktor reduksi untuk lentur sudah ditetapkan 0,90. Lalu MN dengan keterangan kuat nominal momen lentur dari penampang dan MY adalah beban momen lentur terfaktor. Dan disajikan kasus 1 yaitu MZ sama dengan MP dengan syarat R lebih besar sama dengan 3. Nah, dengan syarat lagi L kurang dari LPD, sedangkan rumus LPD seperti ini. LPD sama dengan 25.000 ditambah 15.000 dalam kurung MI per MP dibagi dengan FY dikali RY. Nah, terus syarat yang kedua, lambda F dalam kurung DF dibagi ATF kurang dari lambda P sama dengan 170 dibagi dengan akar FY. Lalu syarat yang selanjutnya, untuk lambda W dalam kurung H per TW kurang dari lambda P sama dengan 100.680 dibagi dengan akar FY. Lalu disajikan kasus kedua, kita zoom in untuk kasus kedua. MN sama dengan MP dengan syarat L kurang dari 3. Lalu ada syarat lagi, L kurang dari LP, sedangkan rumus LP itu sendiri 790 dibagi akar FY. Nah, untuk syarat selanjutnya, lambda F dalam kurung BF per 2TF kurang dari lambda P sama dengan 170 dibagi dengan akar FY. Syarat yang terakhir, untuk lambda W dalam kurung H per TW kurang dari lambda P lalu sama dengan 1680 dibagi dengan akar FY. Nah, untuk kasus yang ketiga, dijumpai kasus MP lebih besar
dari MN lebih besar sama dengan MR dengan syarat LP kurang dari L kurang dari LP. Nah, terus selanjutnya dengan syarat lambda F dalam kurung BF per 2TF kurang dari lambda P dalam kurung 170 dibagi dengan akar FY. Dan untuk lambda W dalam kurung H per TW kurang dari lambda P dalam kurung 1680 dibagi dengan akar FY. Nah, di sini kita dapat menghitung MN. MN dengan kasus ini dengan cara MN sama dengan CB kurung kurawal MR plus dalam kurung MP min MR tutup kurung LR min L dibagi LR min LP kurung kurawal lagi kurang dari sama dengan MP. Nah, di sini terdapat keterangan FR adalah tegangan residu sudah ditentukan 70 MPa 70 megapascal untuk penampang di roll dan 115 MPa untuk penampang di las. Selanjutnya kita langsung pada contoh perhitungan. Nah, disajikan profil penampang seperti ini. Nah, profilnya ini adalah profil IWF 300 kali 300 dengan mutu baja 34 dan diketahui FY 210 megapascal. Nah, kita akan menghitung penyelesaian yang pertama mengenai kelangsingan batang tekan atau dengan rumusan PL per R. Jadi diketahui K sama dengan 1 dan L sama dengan 750 mm dan R sama dengan 75,1 mm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus KL per R, maka diperoleh nilai 9,98. Nah, terus kita mempertanyakan termasuk tepuk apakah ini, apakah tepuk elastis atau tergolong ke dalam tepuk inelastis. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menghitung batas tepuk dengan rumusan 4,71 akar E per FY. Nah, diperoleh nilai 145,35. Kita bandingkan dengan kelangsingan batang tekan 9,98 kurang dari 145,35. Maka dapat digolongkan tepuk ini adalah tepuk inelastis. Lalu kita akan menghitung mengenai tegangan kritis. Nah, dengan rumusan 0,058 FY per FE. Lalu kita menghitung tegangan tepuk torsi elastis atau FE. Nah, sedangkan FE ini dirumuskan dengan kurung kurawal pi kuadrat ECW per KZC pangkat 2 plus GC tutup kurung 1 per IX plus Y. Lalu kita masukkan rumusnya dan kita peroleh nilai CW yaitu 1,370 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 6. Nah, lalu kita mencari nilai J, kita masukkan di rumus-rumus ini, kita peroleh nilai J 770.000 mm pangkat 4. Nah, setelah ditemukan CW dan J, kita bisa menghitung FE dengan rumusan yang telah kita cantumkan ini. Nah, diperoleh nilai FE 236,64 megapascal. Selanjutnya kita menghitung FER. Nah, dengan rumus 0,658 FY per FE dikali FY. Diperoleh hasil 1,44, maksudnya 144,85 megapascal. Lalu kita menghitung PN sama dengan 0,9 dikali FCR dikali AG. Kita masukkan nilai-nilainya dan diperolehlah hasil 1561,75 kN. Ini untuk soal perhitungan yang kedua, kita bikin sebuah baja terbuat dari berbentuk profil baja U dengan ukuran 200 kali 90. Dan sudah diketahui D sama dengan 200 mm, BF sama dengan 90 mm,
TF sama dengan 13,5 mm, TW sama dengan 8 mm, dan AG 3.865 mm persegi. IX 24.900 mm pangkat 4 dan Y 28.600 mm pangkat 4. Nah, RX sendiri dengan nilai 80,3 mm, RY 27,2 mm dengan panjang kolom 4.000 mm. Lalu kedua ujung ditumpu jepit untuk tekuk arah X, arah Y, dan torsi. Tegangan leleh baja 250 megapascal dan terisi CS strength 720 megapascal. Itulah desain strength kolom tersebut. Nah, untuk menghitung desain strength kolom, pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung besaran penampang dengan rumusan H sama dengan D min F. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. D sama dengan 200 dikurangi 13,5. Diperoleh hasil untuk H 186,5 mm. Dan kita menghitung B dengan rumusan BF dikurangi 0,5 TW. Kita inputkan nilai-nilai yang sudah diketahui diperoleh hasil 86 mm. Nah, untuk J kita dapat menghitungnya dengan rumus 2pt pangkat 3F H T pangkat 3W per 3. Kita masukkan rumus-rumusnya, diperoleh hasil 181.756 mm pangkat 4. Nah, untuk perhitungan CW, rumusnya sendiri adalah TW dikali B pangkat 3 dikali H pangkat 2 per 12. Dikalikan 3B plus F plus 2HTW per 6B plus F plus H plus W. Nah, diperoleh hasil 190.301.000 mm pangkat 6. Lalu kita akan menghitung modulus geser. Dengan rumus G sama dengan E per 2 I plus U. Nah, kita masukkan 200.000 per 2 dalam kurung 1 ditambah 0,3, kita peroleh nilai 76.925 megapascal. Nah, karena tumpuan kedua ujung kolom adalah jepit, maka faktor panjang efektif AX sama dengan 0,5, KG sama dengan 0,5, dan KZ sama dengan 0,5. Lalu tekuk terhadap sumbu Y atau sumbu bukan sumbu simetri, tekuk adalah tekuk lentur. Selanjutnya, kita menjelaskan mengenai perhitungan lambda Y dengan rumusan KL sama dengan RY. Maaf, terjadi kendala. Kita melanjutkan pada lambda Y. Dengan rumusan KL per RY sama dengan 0,5 dikali 4.000 dibagi 27,2. Diperoleh hasil 73,5294. Nah, lalu kita menghitung FE. Kita zoom in terlebih dahulu. FE sama dengan Pi pangkat 2 dikali E dibagi X pangkat 3Y sama dengan Pi pangkat 2 dikali 200.000 dibagi 73,529 dikali 4 pangkat 2. Diperoleh hasil 365,59 megapascal. Dan jumlah ini adalah lebih besar dari 0,44 FY. Maka terjadilah tekuk inelastis. Lalu kita menghitung FCRY dengan rumusan 0,658 FY per FC, maka FY sama dengan 0,658 250 dibagi 365,59 dikalikan lagi dengan 250. Nah, diperolehlah hasil 187,7 megapascal.
Tepuk terhadap sumbu X atau sumbu simetri adalah tepuk torsi lentur. Lalu kita menghitung pusat penampang atau sentroid dengan rumusan XC sama dengan 27,7 dikali 4 mm. Nah, diperoleh hasil di 23,7. Nah, hasil ini kita peroleh dari tabel. Lalu kita akan menghitung mengenai pusat geser dengan rumusan XS sama dengan H kuadrat B kuadrat TF dibagi 4 dikali IX. Diperoleh hasil 34,87 mm. Lalu kita akan menghitung X0 dengan rumusan XC ditambah XS. Nah, kita masukkan nilai XC dari sini dan kita masukkan nilai XS. Jika kita kalkulasi, diperoleh hasil 58,57 mm. Lalu kita menghitung RO kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus IX plus IY dibagi dengan AG. Setelah kita masukkan, maka diperoleh hasil 11.072,42 mm pangkat 2. Lalu kita menghitung FEZ sama dengan Pi pangkat 4 ECW dibagi KZL pangkat 2 plus DJ dikalikan 1 per AG dikali RO pangkat 2. Nah, setelah kita masukkan diperoleh hasil 328,9 MPa. Selanjutnya kita akan menghitung FEZ juga. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sama dengan yang di atas, namun yang di bawah ini kita jabarkan. Hasilnya itu 328,9 MPa. Lalu kita akan menghitung lambda X dengan rumusan KXL dibagi RX sama dengan 0,5 dikali 4.000 dibagi 80,3 diperoleh hasil 24,91. Lalu kita akan menghitung FEX dengan rumusan Pi kuadrat dikali E dibagi lambda X kuadrat diperoleh hasil 3.182 megapascal. Nah, selanjutnya kita akan menghitung H dengan rumusan I min dalam kurung X0 kuadrat plus Y0 kuadrat dibagi RO kuadrat sama dengan 1 min 58,57 pangkat 2 plus 0 dibagi 11.072 diperoleh hasil 0,6464. Lalu kita akan menghitung FE dalam kurung FEX plus FEZ per 2H kurung kulawal 1 min akar 1 min 4 FEX dikali FEZ kali H dibagi FEX plus FEZ pangkat 2. Kita perolehlah hasil 316,53 megapascal dan nilai ini melebihi dari 0,44 dikalikan FY. Maka FCRY dalam kurung 0,658 FY per FC dikali FY, kita masukkan nilai-nilainya dan diperoleh hasil 179,63 megapascal. Yang menentukan adanya tekuk torsi lentur di arah sumbu X, kita bisa menghitungnya dengan PN kali FCRY kali A. Kita peroleh 695.293,4 Newton. Lalu untuk PPN sama dengan 0,9 dikali 695.293,4 diperoleh hasil 6.257,64 Newton. Jadi kurang lebih seperti itu untuk contoh perhitungan pada materi tekuk torsi. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.